visi hidup. Tadi visinya adalah bahagia dunia akhirat, membangun misi hidup. Tadi dari 3 besar tadi, bahwa ya 3 itu saja misi hidup kita kalau mau bahagia dunia akhirat. Secara otomatis kan gitu ya. Lalu diturunkanlah menjadi target-target. Jadi visi pakai Twitternya ini Amanah Negeri Foundation gitu ya. Jadi sistem strategic, human capital management, leadership, dan corporate culture. Jadi mengkonekkan kebahagiaan itu kan berarti apa? Nilai ibadah. Apa? Ya balik lagi misinya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan tentu Muhammad itu the top leader of the world gitu ya. Nomor 1 leader di dunia yang memang pengaruhnya luar biasa. Karena leadership kan pengaruh ya. Nah, maka kalau bicara leadership ya model saya itu ya model Muhammad gitu ya. Modelnya apa ya? FAS ya. Fatonah, amanah, tablik, dan sidik. Selamat datang di Aku Hari Ini. Channel ini adalah media untuk bisa bebas berbagi, bercerita, belajar, dan bersilaturahmi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan loncengnya lalu subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Aku Hari Ini. Aku hari ini bertemu dengan seorang laki-laki. Beliau ini adalah seorang yang punya peran yang tentunya sangat amanah. Beliau seorang profesional dan saat ini bekerja di salah satu perusahaan ekspedisi sebagai kepala cabang khususnya di Kota Medan. Dan juga beliau ini adalah seseorang yang tentunya amanah di salah satu yayasan yang bernama Amanah Foundation. Mari kita sambut Kang Fikri Al-Haq. Assalamualaikum, Kang Fikri. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu, Akang. Ini lagi di mana, Kang? Sepertinya pemandangannya indah banget. Ya, ini lagi di Samosir. Samosir, wow. Ya. Itu tempatnya Danau Toba. Di Danau Toba, wah lagi ada acara apa nih, Kang? Nah, tempatnya ini ada Sigurgur Beach. Jadi di Danau Toba itu banyak pantai, ya. Tapi pantainya maksudnya danau, ya. Karena ini danau terbesar ya di Asia Tenggara. Jadi Sigurgur Beach ini adalah salah satu danau yang pantai yang hari-hari ini sudah setahun ini viral karena dibangun oleh anak muda yang lulusan dari Bandung, dari ITB. Mereka pulang kampung dan membangun pantai ya dengan segala inovasinya, dan alhamdulillah akhirnya dengan sentuhan mereka ini menjadi satu pantai yang paling digemari di Samosir gitu ya. Nah itu Teh. Nah ini kan kebetulan kita syuting di weekend ya Pak ya, hari libur, tapi ya. Ini memang lagi liburan atau lagi ngapain nih Pak di sana? Iya, memang pertama tentu ada tugas ya, karena kami lagi kunjungan ke cabang-cabang, dan hari ini adalah di cabang Samosir ya, cabang JNE tempat saya bekerja tadi. Saya bersama teman-teman juga tim. Nah, cuman memang acaranya nanti siang ya. Ya, hari libur saya kira juga termasuk ngajak teman-teman tim untuk juga refresh lah. Jadi semuanya bisa optimal. Jadi pekerjaan juga beres, ya mereka juga tentu senang ya sambil jalan-jalan gitu. Iya, Pak. Begitu. Ya. Menarik banget nih Pak, untuk sebagian orang kan biasanya kalau hari libur ya untuk keluarga gitu ya, tapi saya terinspirasi dari Bapak gitu ya, bahwa ini hari libur untuk keluarga tapi ketemunya juga sama teman-teman kantor gitu ya. Nah sebenarnya value apa sih Pak yang Bapak bangun di kepemimpinan Bapak sekarang? Ya, kalau saya bicara di perusahaan ya, di perusahaan alhamdulillah saya di Kepala Cabang Utama Medan. Di Medan ini juga mengkoordinasikan sebagian besar dari Sumatera Utara gitu ya. Sumatera Utara itu ada 33 kabupaten dan kita juga ada hampir 1.000 lebih tim gitu ya. Nah, value apa? Value-nya adalah tentu berawal dari visi ya. Jadi kita semua semangat. Jadi termasuk hari libur juga kita harus beraktivitas karena satu visi ya, visi yang memang dibangun
Jadi bagaimana visi pribadi kita itu sama dengan visi perusahaan. Ya, alhamdulillah di perusahaan juga punya satu visi, punya satu nilai-nilai yang sangat luar biasa. Dan yang penting adalah passion itu ketemu ketika visi kita pribadi itu memang sejalan dengan perusahaan. Gitu. Ya, visi apa yang dibangun adalah memang visi hidup. Dari awal dalam quantum life model itu adalah materi spiritual training yang alhamdulillah saya buat gitu ya, dan sudah disampaikan di berbagai event dan kalangan, bahwa visi yang kita bangun pertama kali adalah visi hidup, ya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi visinya adalah bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Jadi ketika kemudian kita masuk dalam sebuah perusahaan, ya tentu kita ingin bahagia. Bahagia dunia ya kita juga dapat gaji gitu ya, dapat harta, dapat aset. Tapi yang terpenting juga ini bagian daripada visi, yaitu bahagia di akhirat. Jadi saya kira tugas-tugas kita walaupun hari Minggu harus kunjungan ke cabang, kita meeting gitu ya, itu juga adalah bagian daripada visi, ya kita ingin membangun kebahagiaan di akhirat ya, yaitu mengumpulkan amal, kita bermanfaat gitu ya. Bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Setiap ilmu yang kita sampaikan, setiap meeting yang kita pimpin, ya gagasan-gagasan yang kita sampaikan dalam meeting-meeting perusahaan itu adalah ilmu ya, di mana ya tadi turunan dari visi itu kan adalah misi gitu ya. Ya misi kita, hidup kita yang kita tanamkan ke tim semua adalah misi kita tadi, kumpulkan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh. Jadi tiga misi itulah turunan dari visi itu. Jadi sehingga value visi itulah yang kami tanamkan ke teman-teman ya, dan itu THE sehingga semuanya tetap semangat. Ya, masalah keluarga saya kira tinggal masalah manajemen waktu ya, dan kepercayaan bahwa kita semua, misalkan saya harus keluar rumah berhari-hari karena istri saya percaya bahwa saya bisa menjaga amanah sebagai seorang laki-laki. Dan kalau bicara perhatian ya saya kira sekarang zamannya teknologi, kita bisa by phone, kita bisa by video call gitu ya. Ya Allah, saya tuh kalau dengar cerita dari Akang gitu ya yang barusan, bahwa kehidupan yang dibawa secara pribadi, kemudian secara seorang pemimpin di rumah, di keluarga, kemudian di profesional pekerjaan dan kesehariannya Kang Fikri ini memang berbasis dengan agama. 3 hal yang tidak terputus dari kehidupan kita, bahkan tadi sampai kalau kita meninggal ya Pak ya, 3 hal amal jariah, sedekah jariah ya Pak, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Dan 3 hal ini adalah misi yang Bapak tanamkan dalam diri, juga kepemimpinan Bapak sekarang gitu ya Pak ya. Nah, menarik nih Pak, yang tadi Bapak sampaikan itu adalah quantum life model. Nah, boleh cerita lagi nggak Pak lebih detail mungkin dari yang sudah tadi disampaikan, quantum life model versi Bapak itu gimana? Oh ya, jadi quantum life model ini adalah satu model materi training THE. Jadi banyak sekali saya kira para trainer, para motivator yang membangun model-model materinya. Kebetulan saya juga tadi THE selain daripada memang pekerjaan saya, alhamdulillah sejak lulus dari sekolah dulu dari IPB, saya di JNE ya sampai hari ini. Tetapi memang saya tidak meninggalkan memang satu tadi passion saya gitu ya, bahwa memang tetap ngajar ya. Salah satunya adalah ingin sharing bagaimana perjalanan hidup sehingga dalam satu quantum life model. Quantum model adalah satu materi training yang kita bangun ya, itu adalah sebenarnya sederhana bagaimana kita menyusun. Pertama adalah visi hidup. Tadi visinya adalah bahagia dunia akhirat, membangun misi hidup tadi dari 3 besar tadi, bahwa ya 3 itu saja misi hidup kita kalau mau bahagia dunia akhirat, secara otomatis kan gitu ya. Lalu diturunkanlah menjadi target-target. Jadi visi, misi, target. Ada target jangka menengah dan target tentu saja jangka pendek. Bahkan kita punya target hidup harian. Nah setelah itu baru strategi gitu ya. Strateginya itu ada 3 ya, 3 sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan, bahwa manusia itu ada spiritual quotient, intellectual quotient, dan adalah emotional quotient. Nah, jadi
itulah gambaran quantum life model yang sebenarnya itulah the way of life kita sebenarnya. Kita punya visi, kita punya misi, ya yang Allah sudah memberikan gambarannya, sudah memberikan panduannya, tidak perlu kita bikin yang lain-lain, tinggal bagaimana target-targetnya diturunkan dari visi dan misi. Nah, tentu kita juga harus membuat strategi. Strateginya cukup 3, spiritual quotient, emotional quotient, dan intellectual quotient. Jadi, nah itulah ya, seperti itu gambarannya kira-kira ya. Nah, itu juga bagian daripada aktivitas saya. Saya tertarik dengan quantum life model ini sebenarnya seperti halnya Bapak membangun bisnis ya, karena secara teori visi, misi, strategi, target gitu ya, itu seperti halnya membangun bisnis. Nah, saya pernah dengar cerita Bapak juga bahwa ini dipakai juga ya Pak ya di kepemimpinan Bapak di cabang Medan ini. Oh ya, jadi dalam perusahaan tentu juga sama gitu ya. Jadi strategi ini kan sama semuanya. Tetapi dalam perusahaan tentu ada hal lain kan gitu ya. Makanya kalau di perusahaan saya coba mengembangkan satu model manajemen THE yang saat ini juga sedang diteliti dan alhamdulillah saya juga sedang mengambil doktoral di ekonomi syariah. Nah, itulah kenapa saya sekarang concern ke ekonomi syariah ya. Nah, satu model manajemen yang sudah diaplikasikan dan insya Allah efektif. Nah, ini yang sedang dibuktikan secara akademik deh. Tapi memang sudah sering sekali kita seminarkan. Jadi model manajemen deh. Disebut dengan SSHCL. Nah, ini hari ini saya pakai Twitternya ini Amanah Negeri Foundation gitu ya, SSHCL. Jadi sistem strategik human capital management, leadership, dan corporate culture. Jadi itu satu model lah yang kita bangun bersama-sama tim. Jadi memang alhamdulillah kami di perusahaan yang memberikan keleluasaan untuk berpikir dan berkreasi. Ya hampir 10 tahun saya memimpin di cabang utama ya, walaupun adalah ini bagian daripada perusahaan besar JNE. Tapi tentu sebagai kepala cabang utama diberikan kewenangan yang cukup penuh ya untuk mengelola bisnisnya di daerah, sehingga kami banyak sekali menggunakan berkreativitas dan membangun model ini. Ya, seperti itu THE. Jadi satu model manajemen lah gitu ya, seperti itu. Oke, Pak. Ini juga menarik untuk saya. Mungkin beberapa orang nanti yang akan menonton. Boleh nggak, Pak, dijelasin secara umum mengenai SSHCL ini tuh seperti apa? Yang membedakan dengan tadi Quantum Life Model gitu ya. Iya. Baik ya, jadi kalau tadi Quantum Life Model ya, satu model ya, namanya The Way of Life. Nah, kalau ini memang saya bersama teman-teman tadi menyusun satu model manajemen SSHCL. Jadi disebut dengan organization, the way of organization. Kalau tadi the way of life, ini the way of organization. Nah, jadi apa itu SSHCL? Yang pertama ya, untuk membangun satu bisnis ya, organisasi, tidak hanya bisnis THE. Karena hari ini juga kami juga memberikan konsultasi untuk pesantren ya, untuk lembaga non profit ya, itu juga bisa dipakai. Bahwa setiap organisasi apalagi bisnis yang harus dibangun pertama kali adalah strategiknya. Ya, strategik itu ada paling tidak ada 7 tools ya, dari mulai visi, misi, ya, kemudian adalah target. Nah, sebelum menyusun strategi program kerja ya, inisiatif, maka kita harus menyusun yang namanya analisis lingkungan ya, menggunakan SWOT analisis, kekuatan, kelemahan, opportunity, dan ancaman. Kemudian juga setelah itu ada risk manajemennya. Jadi sekecil apapun organisasi kita harus punya risk management. Kemudian juga kita harus terus problem solving ya, sebelum kita bicara program ke depan, kita juga harus menyelesaikan masalah yang terjadi sebelumnya. Baru setelah itu kita menggunakan marketing ya, inisiatif ya. Nah, inisiatif juga yang menarik karena kami juga concern dengan ekonomi syariah, makanya kita punya model ya, pembangunan inisiatif juga menggunakan marketing mix. Ya, kita punya model lagi tuh marketing mixnya. Kalau dunia barat sudah menggunakan model sampai 9P, kami sudah menambah jadi 10P gitu ya. 10P itu yang ke-10-nya adalah pay, doa. Jadi itu adalah strategik gitu THE. Jadi kalau perusahaan atau organisasi mau berkembang, mau tumbuh, ya, mau sustain, maka
strategik ini penting. Dari mulai visi, misi, target, kemudian inisiatif yang begitu jelas. Tapi sebelumnya ada analisis SWOT gitu ya, risk management, ada juga problem solving. Yang kedua sistem. Nah, kalau sistem ini yang memang membuat organisasi kita, perusahaan kita, bisnis kita akan berjalan sesuai dengan relnya dan secara autopilot. Karena semua pemilik bisnis pasti ingin bisnisnya autopilot. Semua organisasi pasti ingin organisasinya autopilot. Jadi sistem ini yang membuat itu. Jadi yang kedua sistem itu dari mulai, nah ini THE pasti paham lah karena orang human capital ya. Pertama yang harus dibangun adalah struktur organisasi yang jelas. Ya, struktur organisasi yang jelas. Yang kedua job description. Ya, yang ketiga tidak hanya itu, setelah itu harus ada yang namanya key performance indicator. Jadi dari target yang tadi secara perusahaan lalu diturunkan menjadi target-target unit-unit kerja, departemen. Nah, jangan lupa people kita juga kalau sudah diberikan strukturisasi dan job desk harus diberikan KPI yang masing-masing individual. Tapi yang jelas semua itu harus nyambung dengan target tadi ya perusahaan. Setelah itu kita juga punya yang namanya service level agreement. Ya, jadi harus ada service level di setiap proses ya. Ya, setiap pekerjaan itu harus ada service levelnya. Ya, service level itu bukan hanya hubungannya dengan customer eksternal, dengan customer pelanggan, tapi juga bagian back office juga harus ada service levelnya. Orang HC misalnya seperti THE yang memang concern di bidang training ya, harus punya service level. Contohnya adalah ketika habis training berapa hari sertifikat keluar. Itu salah satu service level yang memang kalau organisasi kita akan berjalan dengan baik, maka pastikan punya service level. Lalu kemudian yang kelima adalah yang keempat ya, SOP. Jadi itu sistem. Nah, yang ketiga, strategik dan sistem tidak mungkin bisa berjalan kalau tanpa yang namanya human capital management. Nah, ini saya kira bidangnya THE lah. Ya, Pak, ya. Nah, gitu. Jadi human capital management bisnis maupun sekarang era digital, walaupun semuanya sudah teknologi, tapi tetap semuanya tidak akan bisa berjalan tanpa human capital management. Human capital management itu ada banyak sebenarnya, tapi saya mengambil beberapa tools saja. Yang pertama yang terpenting adalah ya sistem kompensasi benefit yang baik. Yang kedua adalah sistem development yang baik. Ya, yang ketiga adalah sistem reward and appraisal yang baik. Ya, yang keempat adalah standar kompetensinya yang baik. Makanya kami juga bangun standar kompetensi people. Ya, yang kelima adalah harus punya lingkungan kerja yang baik. Jadi standar K3-nya juga harus baik. Nah, paling tidak ada 5 hal dalam human capital management. Ya, jadi sekali lagi strategik dan sistem tidak akan berjalan kalau human capital managementnya tadi dari mulai kompensasi benefit yang baik, sistem development yang baik, reward ya, dan appraisal system yang baik, kemudian lingkungan kerja yang baik seperti K3 ya. Kemudian juga standar kompetensi yang jelas. Jadi masing-masing people dalam organisasi kita harus punya standar kompetensi yang jelas dari mulai top manajemen sampai mungkin level staff dan sebagainya. Ya, semua harus punya standar kompetensi. Nah, jadi itu adalah human capital management. Ya, terakhir juga human capital management yang keenam adalah reward and punishment yang jelas. Ya, jadi punishment. Jadi organisasi akan berjalan baik. Yang keempat adalah corporate culture. Nah, corporate culture adalah C. Jadi banyak organisasi, banyak perusahaan yang dulunya maju, kemudian berganti kepemimpinan, ya, yang dulunya dikenal disiplin, akhirnya servisnya bagus, tapi karena culture-nya berubah, ya, akhirnya banyak perusahaan yang akhirnya bangkrut, turun lalu bangkrut. Jadi corporate culture itu hal yang utama. Ya, bagaimana corporate culture itu. Ada paling tidak dua tools dalam corporate culture. Yang pertama adalah organisasi kita, perusahaan kita harus punya value. Ya, makanya di perusahaan kami pun di JNE ada value gitu ya, ada jujur, disiplin, tanggung jawab, visioner. BUMN juga sekarang punya value ya, akhlak gitu ya. Jadi memang perusahaan harusnya value dan itu betul-betul tanamkan dalam sikap perilaku semua people. Nah, yang kedua yang terpenting tadi tidak hanya value tapi juga the meaning. Ya, the meaning of work itu makna bekerja. Jadi organisasi, perusahaan harus punya makna bekerja. Nah, baik lagi tadi kalau saya tanya, kenapa kita minggu-minggu kok masih kerja? Karena kita the meaning of work-nya baik. Nah, seperti JNE, kami JNE itu punya meaning of work-nya kan connecting happiness ya, menyambungkan kebahagiaan. Itu ada the meaning of work. Itulah kenapa saya katakan visi, misi, value dan meaning hidup saya
itu sejalan dengan visi misi value-nya JNE. Termasuk the meaning of-nya ini kan the connecting happiness. Itu kan sebenarnya ibadah. Bagaimana kita bekerja itu bukan cuma gaji gitu ya, tapi mengkonekkan kebahagiaan. Nah, mengkonekkan kebahagiaan itu kan berarti apa? Nilai ibadah. Apa? Ya balik lagi misinya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan Anak tentu soleh. saja adalah doa anak yang soleh. Jadi itu udah dua tools dalam value, dalam corporate culture yang ini yang sering sekali dilupakan oleh organisasi. Yang terakhir ya, yang kelima adalah leadership. Jadi bagaimanapun strategik, sistem, human capital management, termasuk corporate culture tadi, ya, organization culture, budaya organisasi, itu tidak akan berjalan kalau leadership-nya juga nggak kuat. Maka yang terakhir adalah leadership. Ya, jadi, nah kalau bicara leadership, memang karena saya memang concern di ekonomi syariah, maka saya kira belajar leadership itu jangan jauh-jauh gitu ya, karena Muhammad itu the top leader of the world gitu ya, nomor satu leader di dunia yang memang pengaruhnya luar biasa. Karena leadership kan pengaruh ya. Nah, maka kalau bicara leadership ya model saya itu ya model Muhammad gitu ya. Modelnya apa ya? FAS ya. Fatonah, amanah, tablik, dan sidik. Itu THE kalau di jumlah itu ada 22 tools ya. 22 tools yang alhamdulillah selama 10 tahun ini kami ya, saya bersama tim itu membangun, akhirnya menjadi satu model yang sering alhamdulillah banyak sekali di-sharingkan ke yang lain, bahkan tidak hanya di bisnis, ya ini bisa juga di pesantren dan sebagainya. Menarik banget nih yang Bapak sampaikan tentang model manajemen ini berdasarkan pengalaman Bapak ditambah dengan secara teori ya Pak ya, yang memang ini juga sedang Bapak buktikan untuk disertasinya Bapak ya. Sudah selesai Pak atau sebentar lagi? Saya nggak sabar nih untuk menunggu hasilnya, karena dari cerita Bapak gitu ya, dan berapa kali pun saya ketemu Bapak, tim yang Bapak pimpin, sistem yang Bapak buat ini sesuai dengan agama gitu ya, kaidah-kaidah Islam, dan itu terasa gitu menjadi anggota timnya Bapak, menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual di kepemimpinan, di keseharian, yang itu bisa jadi contoh untuk anggota yang Bapak pimpin gitu. Saya merasa dapat ini Pak, kuliah gratis dari Bapak tentang ilmu manajemen tadi, karena itu juga bisa dipakai untuk membangun bisnis, membangun perusahaan, bisa juga dalam kepemimpinan gitu ya Pak ya. Dan Bapak juga tadi ceritakan kalau Bapak ini sebagai konsultan di Amanah Foundation ya Pak ya? Oh ya. Sekaligus mengajar. Nah, di sana tuh gimana Pak aktivitas di sana? Mungkin boleh diceritain juga nih Pak. Ya, jadi kalau tadi saya cerita di ini ya, kerjaan saya yang utama adalah JNE ya, sebagai tentu semua teman-teman juga tahu. Ya, kemarin memang saya dan teman-teman membangun satu ya yayasan gitu ya, berawal dari latar belakang bahwa tadi balik lagi ya, saya passionnya adalah memang ngajar, saya passionnya memang untuk melakukan riset ya dan pengembangan, juga community development ya, community development passion saya. Nah kemudian juga karena alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk belajar secara langsung di perusahaan ya, kemudian juga saya ngambil kuliah lagi. Waktu itu saya kuliah S2 juga di manajemen ya, setelah sebelumnya sebenarnya di IPB di pertanian deh. Cuman memang S1 saya di teknik pertanian gitu ya. S1 saya ngurusin mesin pertanian, S2 juga di IPB di teknik pertanian, hanya saja memang tidak selesai, lalu saya beralih gitu ya, memilih sebuah pilihan hidup ya, kemudian ke manajemen ya, S2 di manajemen human capital, lalu S3 saya coba hijrah, ditanya saya ingin mendalami di syariah gitu ya, karena sekarang kan memang semuanya dengan berbagai kondisi dunia hari ini, semuanya merindukan bahwa yang paling baik adalah ekonomi, kembali kepada ekonomi spiritual ya, kembali kepada ekonomi yang berketuhanan. Akhirnya kita buat Amanah Negeri Foundation ya, tidak hanya sebenarnya di sana tidak hanya masalah konsultasi ya, tapi justru yang kita bangun pertama adalah
untuk membangun pemberdayaan ekonomi langsung. Seperti kami membuat yang namanya kafe syariah THE. Jadi kafe syariah itu bukan bisnis, tapi betul-betul kita memberikan satu fasilitas, ya fasilitas yang sekelas kafe, semuanya kita fasilitasi. Nah, kita mengundang para masyarakat, ya masyarakat yang memang belum punya pekerjaan atau yang sudah punya jualan tapi dia ingin naik kelas. Ya, akhirnya jadi kafe food court, ya bergabung. Kemudian juga tentu kita menerapkan konsep-konsep syariah, ya seperti misalkan harus bayar zakat si pedagang tadi. Jadi walaupun gratis, ya pedagang itu menempati kafe itu gratis, tapi harus bayar zakat saja. Kemudian juga harus ketika saatnya azan tentu harus sholat semuanya. Jadi kita bangun karena untuk memberikan konsep syariah tidak harus hanya teori, tapi juga kita harus praktekkan. Ya, ada juga tentu di sana juga ada display dari produk-produk UMKM THE. Nah, itu dari sisi bidang pemberdayaan ekonomi langsung. Kemudian juga kita ada juga untuk pendidikannya, karena pendidikan syariah ini harus dari awal. Kita punya namanya tahfiz, ya amanah tahfiz. Ya, ini juga sudah berjalan, alhamdulillah sudah hampir 4 bulan dan cukup baik gitu ya, amanah tahfiz. Ya, kemudian juga kita untuk sosialnya ke masyarakat, jika kita punya namanya mobil kemanusiaan dan sebagainya. Jadi ya, kemudian betul kita juga konsultasi. Jadi bagi bisnis yang memang ingin berkonsultasi, terutama para UMKM dalam hal terkait manajemen dan ekonomi syariah, bagaimana membangun bisnisnya secara syariah. Nah, ini juga kita sediakan. Jadi nama yayasan tentu semuanya free. Jadi memang itu THE untuk yang Amanah Negeri Foundation, ya. Ya, intinya konteksnya adalah bagaimana kita memasyarakatkan ekonomi syariah, atau dalam bahasa nasionalnya adalah ekonomi yang berketuhanan gitu ya, seperti itu. Begitu. Oke, Pak, menarik banget. Jadi kehidupan Bapak saat ini ingin bermanfaat untuk masyarakat juga gitu ya, Pak ya. Khususnya di Kota Medan. Berarti ini sudah berjalan sekitar Ya, kalau Amanah Negeri Foundation sudah hampir setahun ini, 1 tahun. Sudah hampir setahun. Gitu. Sejauh ini kalau UMKM yang bergabung sudah berapa banyak, Pak? Ya, saat ini Amanah Negeri Foundation sebenarnya kita baru setahun ini di kampung saya, di Cirebon. Oh, di Cirebon justru ini ya. Ya. Iya. Nah, itu jadi awalnya memang waktu itu ya tentu kami ingin berkontribusi lah dengan tanah kelahiran, ya, karena saya kan merantau terus. Jadi jangan sampai nanti tanah kelahiran kita juga kita lupakan. Tapi alhamdulillah setelah jalan, ya kita juga sekarang lagi menggagas nih, sedang cari gedung, ya, sedang cari tanah untuk membangun juga di Kota Medan. Gitu. Jadi memang diawali kami waktu itu di kampung, di halaman, ya, di Cirebon. Nah, setelah berhasil, nah sekarang kita lagi coba di Kota Medan, gitu ya, untuk Amanah Negeri Foundation ini. Karena saya memang di Medan, ya, saya di Sumatera Utara tinggalnya sekarang. Seperti itu ya. Iya. Awalnya begitu. Saya terpukau dengan cerita Bapak, jadi merenung sih Pak sebenarnya apa kontribusi saya untuk kampung halaman saya jadinya. Ini renungan untuk saya pribadi sih Pak, tapi Ya, kalau begitu itulah THE kan juga punya kompetensi di bidang human capital management dan sebagainya. Mungkin bisa juga di sana buka. ya mungkin setelah Gitu. ini saya perlu ngobrol banyak sama Bapak gimana mungkin jadi cabang Kuningan ya Pak ya. Amanah Negeri Foundation cabang Kuningan kayaknya Pak. Boleh, boleh. Dan saya kira menjadi YouTuber punya talkshow seperti ini juga kan bagian kontribusi. Ya, Apalagi yang seperti ini kan bisa diakses semua orang, termasuk betul. di teman-teman di kampung, ya, gitu ya. Ya, ini langkah kecil dan hal kecil yang bisa saya lakukan. Tadi kalau saya bertanya ke Bapak walaupun di hari Minggu kata orang seperti ini seperti itu, tapi saya juga terinspirasi dari Bapak gitu. Hari Minggu ini saya belajar sama Bapak, semoga ilmu yang saya dapatkan, konten yang Bapak sebarkan gitu ya, informasi yang tadi Bapak ceritakan juga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan nanti mungkin orang-orang yang menonton video ini, Pak. Gitu. Ya, amin. Aduh.
Seru banget obrolan hari ini sama Bapak. Cerita Bapak sebagai seorang kepala cabang di perusahaan ekspedisi tadi di JNE di Kota Medan. Kemudian Bapak juga senang berbagi, mengajar juga. Duh, saya lupa tadi bilang Akang, sekarang jadi Bapak ya. Kadang Akang, kadang Bapak. Jadi balik lagi ya ke kantor ya. Balik lagi. Manusia juga yang menentukan. Sama, itu adalah Quran surat Ar-Rod. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubah nasibnya sendiri. Tapi ingat, manusia memang boleh merencanakan, tapi Tuhan juga yang menentukan. Gitu. Sehingga apa? Kita enjoy. Ya, jadi sekali lagi, mau jadi karyawan boleh, mau jadi pengusaha boleh, jadi pengusaha boleh. Ya. Walaupun memang Nabi itu jadi pedagang, jadi pengusaha, nggak apa-apa. Pedagang, pengusaha kalau nggak ada karyawan kan nggak jalan juga. Jadi karyawan nggak apa-apa. Ya, tapi ingat pesannya Umar bin Khattab, hai para pekerja, hai para karyawan, sisihkan sepertiga gajimu untuk beli tanah, beli kambing. Artinya apa? Walaupun nanti teman-teman sekarang jadi karyawan, mulailah berinvestasi. Ya walaupun sebenarnya sudah punya target jangka panjang, bahkan kami sudah punya target sampai usia 63. Kami memang punya target, mudah-mudahan saya bisa disampaikan umurnya sampai 63 tahun seperti Nabi Muhammad, dan saya dan istri sudah punya target yang sangat spesifik untuk menurunkan visi misi itu sampai usia 63 tahun.